Terima kasih. Sekarang pihak terkait, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi. Pihak terkait di perkara 254 atas nama Hasan Ahmad dan Ishak Waryensi yang disingkat HI Yang Mulia tadi, Hasan Ahmad Ishak. Pasangan calon nomor urut 1 diwakili kami bersama Mahathir Muhammad Rahayaan. Perkenankan kami menyampaikan keterangan pihak terkait yang dalam garis besarnya ada 2. Pertama mengenai eksepsi, sedikit kami sampaikan sepintas mengenai eksepsi kedudukan hukum dengan selisih yang memang agak tipis dari ambang batas, yakni 3% atau 921 suara. Namun menurut pihak terkait tidak terdapat dasar dan alasan untuk mengesampingkan ataupun menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016. Kenapa? Karena permasalahan tentang perpindahan Partai PAN kepada yang mendukung pihak terkait telah diputus oleh Bawaslu dalam putusan terjadinya kesepakatan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan nomor 003 dan seterusnya tanggal 14 September 2024. Bukti kami sampaikan di bukti PT 4 sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan tuntas. Kemudian berkenaan dengan eksepsi yang kedua, Yang Mulia, kami sampaikan bahwa permohonan pemohon itu kabur atau tidak jelas. Kenapa? Karena pertama, petitum kedua pemohon minta pembatalan penetapan hasil tanpa pengecualian sepanjang terhadap perolehan suara pihak terkait. Kemudian di petitum yang keempat dan kelima, pemohon juga minta pembatalan penetapan peserta pemilihan dan penetapan nomor urut tanpa pengecualian sepanjang terhadap nomor urut dan kepesertaan pihak terkait. Namun demikian dalam petitum ke-6, pemohon yang sudah meminta dibatalkan kepesertaannya serta perolehan hasilnya secara keseluruhan justru meminta ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Kemudian yang kedua berkenaan dengan petitum alternatif di angka 1, setelah frasa atau pemohon langsung meminta kepada mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang dengan hanya diikuti oleh pemohon sebagai calon tunggal. Namun dalam petitum tidak didahului permintaan pembatalan keputusan termohon tentang penetapan pihak terkait sebagai pasangan calon. Kemudian Yang Mulia, berkenaan dengan pokok permohonan ada 8 hal pokok yang kami sampaikan secara singkat. Pertama di dalam keterangan kami halaman 10 sampai dengan 18 berkenaan dengan dalil permohonan yang menyatakan perpindahan dukungan atau penarikan dukungan Partai PAN yang semula mendukung pemohon kemudian pada masa perpanjangan pendaftaran berpindah kepada pihak terkait adalah cacat yuridis. Kami sampaikan sama persis dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemohon, oleh pihak terkait, mohon maaf, jawaban yang disampaikan oleh pihak terkait, oleh termohon, mohon maaf, bahwa permasalahan tersebut telah diputus oleh Bawaslu dalam putusan 003 tadi, tanggal 14 September 2024. Di mana putusan tersebut bermula dari diajukannya permohonan sengketa oleh pihak terkait yang tidak diterima pada saat perpanjangan pendaftaran. Kemudian karena tidak diterima, kemudian mengajukan permohonan sengketa kepada Bawaslu. Di dalam pemeriksaan itu Bawaslu kemudian memberikan kesempatan musyawarah antara pihak terkait dengan termohon, kemudian pihak terkait menerima meminta untuk penindaklanjuti pendaftaran pasangan calon, kemudian KPU juga menerima kesepakatan untuk membuka kembali pendaftaran sesuai dengan surat edaran KPU RI nomor 2038 dan seterusnya tanggal 11 September 2024 sebagaimana kami sampaikan di bukti PT 6. Atas kesepakatan tersebut kemudian Bawaslu kami sampaikan di poin 7.7 halaman 13, Bawaslu Kabupaten Kaimana memutuskan yang angka 1 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam putusan ini. Kemudian yang kedua memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kaimana untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan tanggal 14 September 2024. Menindaklanjuti putusan Bawaslu tersebut,
pihak terkait mendaftar kepada KPU Kabupaten Kaimana dengan diusung oleh gabungan partai politik, termasuk diantaranya adalah Partai Amanat Nasional, sebagaimana kami buktikan di PT 38 sampai dengan PT 43. Kemudian yang mulia, atas penetapan pasangan calon peserta pemilihan yang tadinya berpotensi menjadi calon tunggal, kemudian menjadi 2 pasangan calon, selanjutnya diajukan sengketa kepada Bawaslu terhadap keputusan KPU tersebut. Namun tadi sebagaimana disampaikan oleh termohon, Bawaslu menyatakan tidak dapat diterima, kemudian diajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado juga dinyatakan tidak dapat diterima, pun sama halnya dengan putusan Mahkamah Agung dalam putusan nomor 812 tanggal 19 November 2024 kami sampaikan di bukti PT 14. Yang mulia, selain dan selebihnya mengenai dasar hukum penerimaan kembali pendaftaran perpanjangan dan kemudian peralihan dukungan dari pemohon kepada pihak terkait, kami mohon izin dianggap dibacakan. Namun perlu kami sampaikan juga satu stressing point di halaman 17 keterangan pihak terkait di poin 7.20 yang mulia. Tindakan termohon membuka dan menerima kembali pendaftaran dengan perpindahan partai politik pengusung pasangan calon sebagai tindakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut sebagaimana diuraikan di atas, juga selaras dengan putusan Mahkamah terdahulu dalam putusan nomor 67 /PHP.Kod/19 Romawi tahun 2021 tanggal 16 Februari 2021 dalam perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh, di mana dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam poin 3.7 dalam putusan tersebut halaman 138 sampai dengan 140, Mahkamah berkesimpulan di halaman 18 kami sampaikan, Mahkamah berkeyakinan bahwa penarikan dukungan dari Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana didalilkan pemohon benar adanya, namun hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itu cukup di situ ya, sampai terkait dengan persyaratan, biar nanti kami yang memeriksa lebih lanjut. Baik, kemudian yang kedua, hal pokok yang kedua yang mulia, kami sampaikan di halaman 18, di poin 18 sampai dengan 19, berkenaan dengan KTP atas nama Bapak Hasan Ahmad, mohon maaf, pada pokoknya sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh termohon, sehingga untuk mempersingkat waktu kami sampaikan, mohon dianggap telah diucapkan yang mulia. Ya. Berkenaan dengan KTP. Kemudian yang ketiga, kami sampaikan di poin 9 halaman 20 sampai dengan 21. Berkenaan dengan ketidaknetralan pelaksana tugas Bupati. Jadi kami sampaikan bantahannya bahwa pertama berkenaan dengan pelaksana Bupati itu atas nama Hasbullah Furuada yang mulia, bahwa memang pada saat kampanye yang bersangkutan beliau hadir di tanggal 23 November 2024 dalam kampanye pihak terkait, tapi kehadirannya memang bukan karena diundang. Bahkan dalam rundown acara kampanye terbuka tersebut tidak terdapat agenda untuk PJ Bupati. Nantinya pada saat break sejenak barulah PJ Bupati hadir dengan sendirinya tanpa diketahui, bahkan semua pendukung yang berada di lokasi kampanye merasa terkejut dengan kehadiran PJ Bupati tersebut. Selain itu pula yang mulia, pada saat kampanye akbar yang dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 23 November adalah pada hari libur, sehingga tidak diperlukan cuti bagi yang bersangkutan. Adapun tuduhan PJ Bupati yang ikut konvoi tanggal 28 November 2024, ternyata yang bersangkutan pada saat tanggal 28 November itu sudah tidak lagi sebagai PJ Bupati, tapi karena sebagai wakil Bupati yang lama yang mulia. Pada tanggal 23 November statusnya sebagai PJ Bupati berakhir bersamaan dengan aktifnya kembali pemohon yang merupakan Bupati petahana dari cuti sebagai pasangan calon. Baik, kemudian yang ketiga
Yang keempat yang mulia di poin 10 kami sampaikan di halaman 22 dan halaman 22 berkenaan dengan WhatsApp ASN for HI. Jadi pihak terkait menyampaikan bahwa sejujurnya tidak pernah mengetahui adanya pembentukan grup WhatsApp tersebut oleh ASN karena memang pihak terkait ini bukanlah petahana. Sebagaimana dituduhkan pemohon tidak pula ada aktif di dalam grup WhatsApp tersebut. Makanya kemudian ketika dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana dinyatakan tidak terbukti ada indikasi pihak terkait terafiliasi dengan WhatsApp grup tersebut. Selanjutnya yang mulia, yang kelima berkenaan dengan ketidaknetralan dan ketidakprofesional anggota KPPS. Sudah kami sampaikan keterangannya secara tertulis karena tidak secara langsung diarahkan kepada pihak terkait, maka keterangan ini mohon dianggap telah dibacakan ataupun diucapkan. Kemudian yang keenam, kami sampaikan di keterangan poin 12 halaman 23 mengenai dampak keberpihakan Ketua Dewan Adat kepada pihak terkait di Kampung Lobo Adijaya. Dengan ini disampaikan bahwa tindakan Dewan Adat dalam mengkampanyekan orang asli Papua tersebut bukan merupakan tindakan pribadinya dan tanggung jawabnya selaku Ketua Dewan Adat untuk merealisasikan keputusan konversi Dewan Adat Papua yang keempat. Bahkan yang mulia, kami mendapatkan fakta pada sisi yang lain, justru Ketua Tim Sukses dari pemohon yang merupakan Ketua Dewan Adat dari suku Kuri yang bernama Yohan Wervete. Selain dan selebihnya mohon dianggap dibacakan. Kemudian yang ketujuh berkenaan dengan pelanggaran di 11 TPS di poin 13. Itu dianggap dibacakan ya. Kami mohon dianggap dibacakan. Kita akan cek semua bukti-buktinya nanti dibandingkan dengan yang ya, dari 11 TPS itu kami menemukan fakta bahwa tidak ada cek kedahsyatan khusus maupun keberatan dari saksi-saksi pemohon di TPS yang mulia. Yang terakhir kami sampaikan bahwa terhadap dalil tuduhan pemohon yang menyatakan bahwa ada penetapan tersangka terhadap Ketua Tim Pemenangan pihak terkait atas nama Dr. Matias Mairuma dalam proses penyidikan, kemudian Kepolisian Resort Kaimana mencabut statusnya sebagai tersangka dan kemudian menghentikannya karena memang itu tidak cukup bukti. Selain dan selebihnya, secara rinci kami uraikan di poin 14 halaman 27 dan 26 dan 27. Pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh pemohon, justru pemohonlah yang memiliki akses terhadap struktur kekuasaan karena dalam statusnya sebagai petahana. Ya, terakhir yang mulia, ya. Dalam petitum kami mohon izin dibacakan oleh Pak Mahathir. Pak Mahathir Mohamad, silakan. Ya, baik, izin. Yang mulia untuk melanjutkan bahwa petitum pihak terkait berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Ceki Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Akuo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana nomor 3451 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024 pukul 23.15 waktu Indonesia Timur. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami tim kuasa hukum Pak Dr. Heru Widodo. Terima kasih.